Mas Reza, Anda disebut-sebut oleh ayah dari Mirna Salihin bahwa diakui saya yang kemudian memang menaruh sejumlah uang nominalnya 3 juta rupiah ke dalam tas Anda tanpa ada maksud apapun, hanya ingin berbelas kasih lah ibaratnya begitu ya, memberikan ongkos untuk pulang. Respon Anda seperti apa? Bukan seperti yang Anda tuduhkan, Mas Reza? Sebetulnya sampai sekarang tidak pernah sekalipun saya sebut nama pihak yang secara paksa memasukkan uang ke dalam tas saya itu. Diakui secara Kalau sukarela. kemudian ada individu tertentu yang mengaku atau menyebut sudah memasukkan tas itu, maka harus saya katakan respon saya adalah tidak mengiyakan sekaligus tidak menyanggah. Paling tidak hingga saat ini. Persoalannya adalah, mari kita coba ingat-ingat kembali bersama. Bagaimana proses pihak tersebut memasukkan uang ke dalam tas saya. Bahwa yang bersangkutan menarik secara paksa tas saya. Ketika saya coba tahan, dia tarik lebih keras lagi. Kemudian secara diam-diam membelakangi saya. Dia masukkan barang tertentu ke dalam tas saya tanpa seizin saya. Begitu firasat saya mengatakan ada yang tidak beres, saya bergegas keluar. Lalu saya meminta pandangan sekaligus rekomendasi dari profesional penegak hukum. Pertama, saya menelpon seorang kolega dari salah satu lembaga negara. Pada akhir perbincangan, yang bersangkutan memberikan pandangan atau simpulan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, saya hormati pandangan itu. Tapi kemudian, di hati saya terbersit bahwa saya perlu mendapatkan second opinion. Pada momen itulah saya putuskan untuk menelpon Komisioner KPK, Pak Laude Syarif. Catatan, saya sedang berbincang tentang KPK 7 tahun silam. Lembaga penegakan hukum yang sangat terpercaya, yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap integritas para komisionernya. Nah, Pak Laude Syarif, profesional penegak hukum, komisioner KPK, saat itu justru menyimpulkan atau menilai pandangan 180 derajat berbeda dengan kolega saya yang pertama. Saya bersepakat dengan beliau bahwa situasi ini harus dianggap sebagai situasi yang serius, situasi yang berbahaya. Bahkan saya pribadi memandang sebagai situasi yang menjijikkan. Situasi Karena serius itulah dan berbahaya itu seperti apa, Mas Reza? Pak Laude Syarif, gimana Mbak? Situasi serius, berbahaya, bahkan menjijikan ini apa artinya? Nah, begini, saya satu pandangan dengan Pak Laude Syarif bahwa saya yang notabene tidak punya sangkut paut dengan kasus ini diberikan uang, apapun dalihnya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah apalagi jangan-jangan oknum-oknum penegak hukum pun membangun sebuah relasi instrumental dengan pihak masukkan uang ke dalam tas saya itu. Dengan asesmen situasi sedemikian rupa, maka Pak Laude Syarif yang memutuskan bahwa saya akan mengirim tim ke tempat tersebut untuk memeriksa, untuk mengamankan sekaligus mengambil barang yang ada di dalam tas saya tersebut. Lalu memang betul-betul datang satu tim dari KPK menggunakan sarung tangan, merekam dan seterusnya, mengamankan barang yang dimasukkan ke dalam tas saya oleh pihak itu tadi. Jadi, kalau ada pihak tertentu atau siapapun itu yang mengatakan ini adalah uang jajan, uang transport, uang sedekah bagi kaum duafa, ya silakan saja. Tetapi saya dan bersamaan pandangannya dengan Komisioner KPK menganggap ini sebagai situasi yang patut diduga sebagai cara untuk mempengaruhi saya agar tidak lagi memberikan perspektif keilmuan terkait kasus ini. Saya tandaskan. Karena ada sebagian pihak termasuk sebagian media yang salah dalam menafsirkan situasi. Di film Ice Cold, saya menggunakan frasa saya dikasih. Tapi sebagian pihak secara keliru justru memparafrasenya menjadi Reza menerima. Reza dikasih adalah berbeda total maknanya dengan Reza menerima. Saya pastikan kembali bahwa Reza tidak menerima sedikit pun. Jangankan menerima, memegang pun tidak. Benda yang secara tidak bertanggung jawab sudah dimasukkan ke dalam tas saya itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri atas klarifikasinya malam hari ini. Supaya